Flexing kan yang pamer harta itu kan. Karena anak-anak muda zaman sekarang kan terpengaruh oleh tren gitu dan pengaruh-pengaruh dari luar negeri lah. Jadi ada keinginan ingin unjuk diri gitu di depan publik. Itu ya mungkin yang sering dirasakan anak-anak usia SMA. Iya betul. Halo wargi Distrik Jabar, senang sekali saya Astrid menyapa Anda semua di seputar aktual pendidikan atau Sapa Distrik Jabar Podcast yang hadir di kanal YouTube Distrik Jabar. Edisi kali ini, Sapa Distrik Jabar Podcast akan ngobrol-ngobrol dengan Faiz Musyafa Akmaldika. Nah, Faiz ini adalah peraih penghargaan khusus pada Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau yang kita kenal dengan FLS2N. Hai Faiz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bener ya namanya disebutkan sepanjang itu? Betul. Perkenalkan dong Faiz ini sekolahnya di mana dan kelas berapa? Ya, jadi perkenalkan nama saya Faiz Musyafa Akmaldika. Saya kelas 12 dari jurusan IPS. Saya bersekolah di Seman Negeri 1 Ngamprah di Kabupaten Bandung Barat. Faiz kan udah diperkenalkan sebagai peraih penghargaan khusus. Ya, betul. Penghargaan apa sih yang emang didapatkan sama Faiz? Jadi dari lomba kemarin saya mendapatkan penghargaan sebagai peraih Distinguished Illustration. Jadi penghargaan ini tuh di luar dari juara 1, 2, dan 3. Oh gitu. Makanya dinamakan penghargaan khusus. Di bidang apa? Di bidang ilustrasi dari desain poster. Ini kan ajang lomba tahunan ya Faiz. Dari tahun ke tahun ada, ya kan? FL2SN ini. Ya. Tahun lalu Faiz ikutankah atau baru tahun ini Faiz ikutan? Tahun lalu saya pernah ikut juga. Tahun lalu saya ikut lomba komik kebetulan ya. Ikut lomba komik. Pada awalnya waktu itu saya cuma mencoba saja. Kalau yang tahun lalu tuh saya mencoba-coba dulu kan awalnya. Tapi belum rezekinya karena memang saya di bidang komik sebenarnya lebih terbatas untuk membuat banyak ilustrasi dalam satu karya gitu. Dalam satu karya memuat 12 panel gitu. Saya ini kurang bisa kalau kayak gitu. Maksudnya kurang lancar. Imajinasinya terbatas karena kan terbatas ya waktunya untuk membuat komik. Jadi untuk tahun ini saya lebih memilih desain poster karena hanya membuat satu karya dengan satu gambar saja. Ikut desain poster tahun ini langsung juara di nasional. Ya betul. Wah keren banget loh Ya, ini. Apa sih yang menjadikan motivasi kamu untuk ikutan lomba ini? Yang pertama pokoknya saya tuh punya keinginan untuk menguji seberapa jauh kemampuan saya dalam ilustrasi gitu ya. Kan kalau misalnya saya latihan terus kapan jadinya gitu. Kapan saya bisa membuktikan kalau ilustrasi saya tuh bisa sampai sejauh ini. Makanya kemarin ketika awal bulan Mei, guru seni budaya saya menawarkan agar saya ikut lomba FLS2N ini. Saya ingin mencoba hal baru yaitu di bidang poster. Langsung Gitu. yakin mau ikut atau sempat ragu-ragu dulu tuh ketika mau daftar? Awalnya sempat ragu-ragu karena diberitahu informasinya H-2 sebelum pengumpulan karya gitu. H-2 aja bisa juara nasional, keren banget loh. Terus berarti persiapannya hanya sependek itu? Nah, betul persiapannya awalnya hanya sependek itu. Tapi dari Dinas Pendidikan di KCD 6-nya ada perubahan kebijakan dari MGMP Seni Budaya. Jadinya FLS2N-nya diundur sebulan yang asalnya online menjadi offline di Seman 1 Cililin. Jadi ada persiapan sekitar 1 bulan untuk mempresentasikan karya saya di depan jurinya. Jadi kalau yang ini saya tidak perlu membuat karyanya lagi. Jadi sebelumnya udah dibikin kan online. 30 hari kemudian hanya dipresentasikan saja di depan jurinya. Gitu. Dapat dari mana sih inspirasinya? Ya inspirasinya kan pada waktu itu temanya flexing ya. Disuguhkannya di buku panduannya. Pertama kita mengangkat temanya tentang flexing. Flexing kan yang pamer harta itu kan. Di sana kita diberikan creative brief gitu, diberikan soal sebanyak 3 halaman ya. Pokoknya mah seputar tentang flexing. Di sana saya membuat itu banyak inspirasinya karena anak-anak muda zaman sekarang kan
terpengaruh oleh tren gitu dan pengaruh-pengaruh dari luar negeri lah. Jadi ada keinginan ingin unjuk diri gitu di depan publik. Kalau yang poster saya waktu itu lebih mengangkat flexingnya di media sosial Instagram. Karena sekarang banyak anak-anak seumuran saya yang udah gemar flexing gitu. Padahal belajarnya juga belum tentu benar. Di sana saya ingin mengampanyekan kalau umur segini itu bagusnya kita dipakai untuk belajar sepenuhnya lah. Jangan yang aneh-aneh dulu, jangan yang kita pamer harta padahal hartanya bukan punya kita. Jadi poster saya yang pertama itu tentang itu sebenarnya, tentang flexing. Ya itu yang di Cililin. Depan juri saya mempresentasikan dan sorenya dapat pengumuman, alhamdulillah lolos ke tingkat provinsi. Oh, yang di tingkat provinsi apakah temanya sama atau berbeda? Masih sama. Masih sama, hanya desainnya saja yang dirubah gitu. Membuat langsung di tempat kalau yang provinsi itu. Kan kalau yang yang kabupaten dibuatnya di rumah. Karena online kan sebelumnya ada perubahan peraturan. Kalau yang di provinsi kita membuat langsung di tempat selama kurang lebih 6 jam. Wow. Nah, untuk yang tingkat nasional? Ya. Kalau yang tingkat nasional diberi waktu 2 hari dalam membuat karyanya. Inspirasinya dapat dari mana tuh? Inspirasinya yang paling pertama dari teman saya sendiri karena apa tuh temannya? Di poster ini kita dituntut untuk melakukan kampanye sosial. Kampanye sosialnya itu kalau yang di nasional saya diberikan tema dan yang lainnya itu tentang kesehatan mental. Di sana kami diberikan seperti creative brief atau soal berupa 6 lembar. Di sana tuh ada banyak bahasannya. Kita harus pandai-pandai memilih mana yang paling powerful agar bisa ditunjukkan ke anak SMA. Kan di sini kita segmentasi atau audiens itu anak SMA ya. Nah, jadi ya itu. Kita di sana pada hari pertama diberikan terlebih dahulu creative briefnya, kita disuruh membaca, menganalisis dan membuat seperti mind mapping atau peta konsep. Jadi misalnya di halaman pertama nih dijelaskan dulu apa itu mental health, kesehatan mental itu pentingnya seperti apa. Nanti di halaman selanjutnya ada bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita gitu. Apa aja sih masalah mental yang sering ada pada anak remaja gitu. Ya jadi seperti itu. Jadi saya mendapat inspirasinya itu dari teman saya sendiri karena emang di sekolah saya juga banyak anak-anak, terutama anak perempuan. Makanya saya membuat ilustrasinya itu anak perempuan karena biasanya anak perempuan tuh lebih ingin diperhatikan, lebih sering curhat gitu ya. Kalau kita nggak nanggepin, kalau kita tidak merespon, biasanya ada nanti mentalnya tuh bisa bermasalah gitu, bahaya ya. Jadi saya mengangkat ilustrasinya tuh dari wanita, dari gadis ke perempuan gitu. Yang keseharian memang ada dilihat di sekitar sama betul. Tadi adalah ngomongin soal kesehatan mental. Kamu cuma punya waktu berapa hari untuk membuat gambarnya? Untuk membuat gambarnya di hari pertama saya sempat mengalami idenya buntu ya, nggak kepikiran karena menurut saya itu temanya terlalu luas dibanding FLS2N poster sebelumnya. Kalau FLS2N poster sebelumnya kan temanya langsung menjurus ke satu hal, seperti misalnya jangan korupsi, kampanye ke museum, sadar hukum, nah, terus jangan tawuran kan jelas ya. Kalau ini kan kesehatan mental kan maksudnya luas bahasannya. Di situ saya pandai-pandai memilih lah mana kira-kira yang paling cocok untuk di anak SMA seumuran saya sendiri. Makanya saya memilih yang itu tadi tentang bagaimana cara mengatasi masalah kesehatan mental dengan cara curhat. Gitu. Kalau bisa dideskripsikan, ini kan wargi Distrik Jabar yang mungkin belum bisa kepoin posternya seperti apa. Coba Faiz deskripsikan poster yang Faiz bikin tuh seperti apa sih? Gambarnya kayak gimana? Ada gambar apa aja tuh di dalam posternya? Ya, jadi di poster saya itu terdapat ada 3 anak gadis. Yang pertama itu saya di sini intinya membuat seperti frame atau bingkai sebagai aksen utama gitu supaya orang yang melihat tuh langsung tertuju ke arah situ. Seperti frame bioskop. Poster bioskop ya? Poster bioskop betul. Nah terus di situ ada ada 3 gadis, 3 perempuan. Yang pertama ada di luar frame, yang 2 lagi ada di dalam frame-nya. Yang jadi seperti
yang kedua orang dalam frame itu mengajak orang yang di luar frame-nya supaya ikut ke zona yang lebih bahagia daripada zona depresi sebelumnya. Seperti itu kalau dideskripsikan ya. Warna-warna yang dipakai warna apa? Warna dipakainya, nah di sini saya memang sengaja memakai warna oranye ya, warna oranye, warna jingga, supaya memberikan kesan ceria gitu, kesan yang bahagia. Jadi untuk background saya sengaja memakai warna gelap agar kontrasinya tetap terjaga. Jadi orang tuh gak kemana-mana, bisa langsung fokus ke intinya apa. Jadi antara warna yang terang dan warna gelap tuh saya sengaja seimbangkan. Agar tulisannya dapat terbaca dengan jelas dan makna dari posternya pun tersampaikan dengan baik. Tulisannya emang apa sih yang kamu tulis di sana? Tulisannya ini, sobatmu adalah dokter batinmu ya. Sobatmu adalah dokter batinmu. Ya, Oke, 3 perempuan itu tuh temenan nih ceritanya. Nah, jadi 3 perempuan itu ceritanya temenan. Cuma yang satu lagi karena dia ada di luar bingkai itu dia sebenarnya sedang bersedih. Tapi karena dia ada temennya, dia itu ingin curhat ke temannya yang digambarkan sama saya jadi bentuk buku-buku yang tadi yang bertumpuk. Nah, jadi buku-bukunya itu ada tentang masalah percintaan, masalah kesehatan, masalah keluarga. Jadi dia seolah-olah menyerahkan bukunya ke temannya itu sebagai bentuk curhatan dia kepada temannya seperti itu. Oke, memang itu ya mungkin yang sering dirasakan anak-anak usia SMA. Iya, betul. Tentang keluarga, tentang percintaan gitu ya. Yang akhirnya kalau cuma dipendam aja jadi frustasi sendiri. Betul. Apa sih tujuan kamu menggambar dengan tadi gambaran ada 3 perempuan, buku-buku, terus tulisan-tulisan yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Tujuannya yang paling utama ingin mengampanyekan ya kepada orang-orang seumuran saya, kepada remaja seumuran saya agar jangan terlalu berlarut-larut lah kalau depresi, kalau sedih. Orang mah sedih boleh, tapi jangan sampai terlalu jauh kita berpikirnya. Kan kalau yang juara 1, juara 2, juara 3 itu mereka menggambarkan posternya itu lebih kelam lagi ya. Mereka tuh menggambarkan anaknya sampai bunuh diri. Ada yang sampai depresi, dilempar barang dan macam-macam pokoknya mah. Pokoknya kalau yang juara 1, 2, 3 mereka lebih mengarahnya ke yang negatif. Kalau saya di sini berusaha ingin yang lebih positif lagi. Makanya mengilustrasikan poster itu seperti itu dengan tujuan supaya orang yang seumuran saya itu bisa paham sama pesan yang pesan yang ingin saya sampaikan. Gak mikirnya gak terlalu jauh gitu ya. Mikirnya gak gelap banget gitu. Gak dark banget gitu. Ya betul, karena kalau dengan hanya ya remaja gitu kan nanti orang bisa paham gitu yang melihat sebentar juga. Gak usah sampai yang mikir kenapa ini ada misalnya ada bayangan gantung diri gitu kan yang juara 1 kan kayak gitu ya. Jadi saya inginnya seperti itu. Tujuannya untuk ya tadi kembali yang pertama agar remaja tuh lebih sehat mentalnya, ingin mengurangi depresi. Jadi jadi orang-orang seumuran saya kan masih labil lah istilahnya kan masih remaja gitu ya. Saya membuat poster itu tuh biar yang ngelihatnya bisa lebih positif lagi pikirannya gitu. Si poster ini bisa dilihat di mana sih Faiz? Di sekolah dipajang nggak tuh? Atau kita bisa lihat di media sosial mungkin? Di media sosial paling. Ada juri saya yang kemarin juri nasional, namanya Pak Suryanto Rustan. Beliau itu selalu mengarsipkan poster FLS 2N dari tahun ke tahun. Ya dari tahun 2010-an sampai sekarang masih ada poster saya di situ. Ya juara 1, 2, 3. Lalu yang penghargaan khusus tuh ada 2 sebenarnya. Kalau saya yang ilustrasi, ada teman saya Zikri dari Aceh. Kalau dia tuh warna, dia lebih mainan di warnanya. Temanya tetap sama? Temanya tetap sama, semuanya sama. Keren banget nih. Nah, buat wargi Distrik Jabar yang dengerin obrolan kita nih, Faiz, siapa tahu ada yang terinspirasi. Pengen tahun depan untuk ikutan lombanya, Faiz punya nggak sih tips-tips atau pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman di luar sana yang mau ikutan lomba, kira-kira masih ragu-ragu nih, atau enggak kira-kira, aduh aku tadi rasanya ada mentok nih kreativitasnya. Faiz punya informasi nggak buat teman-teman? Ya, kalau menurut saya untuk teman-teman di luar sana yang memang meminati bidang ilustrasi atau sering menggambar ya, harus terus sering ini menggambar. Kita harus selalu berlatih setiap hari lah intinya mah. Harus sering berlatih agar kreativitas kita itu gak macet. Kita tiap hari minimal 1 gambar sketsa, gak usah yang jadi karya bagus bener tuh. Ya itu kita harus melakukan itu. Tiap hari kita
menggambar. Kalau yang untuk senang ilustrasi ya, menggambar. Terus kalau misalnya ingin ikut poster digital, kalau secara teknis sih disarankan menggunakan softwarenya tuh jangan yang seperti Canva yang gitu-gitu, karena memang Kenapa emangnya? di sana tuh sudah ada template-templatenya. Kalau kata juri yang nasional kemarin, sebaiknya asetnya tuh dibikin sendiri. Kita untuk mempersiapkan lomba sebesar ini juga harus banyak yang kita korbankan gitu. Harus memiliki device yang menunjang. Ya, dan kita juga harus tetap berlatih, gak bisa bergantung pada device yang bagus gitu. Kalau untuk yang bidang lain, pokoknya mah saya menyampaikan nih, kita itu harus menikmati proses, terus harus berani untuk unjuk diri gitu. Untuk kita ini menguji seberapa jauh kemampuan kita itu ya. Jangan misalnya kita bisa gitar tapi latihan-latihan terus, jangan gitu. Kita kali-kali ikut lomba lah. Biar kita tuh tahu udah sampai mana. Ikut lomba tuh sebagai untuk tantangan ya. Tantangan, betul. Oke. Nah ini buat wargi Distrik Jabar yang mungkin masih ragu-ragu untuk ikutan lomba, ikutan ajang apapun di luar sana. Kalau kata Faiz tadi, ikut aja gitu ya. Untuk bisa tahu bagaimana sejauh apa kemampuan kita ketika kita memiliki sebuah kemampuan atau soft skill yang dimiliki. Oke, semoga perbincangan ini bisa bermanfaat untuk wargi Distrik Jabar. Terima kasih ya Faiz. Ditunggu lagi mungkin tahun depan Faiz masih sekolah atau sudah lulus? Kuliah. Udah kuliah, lulus, berarti ditunggu karya-karya lainnya yang lebih keren lagi. Siapa tahu bukan cuma untuk nasional tapi untuk Indonesia, luar sana dan bisa menginspirasi kita semuanya. Baik, terima kasih wargi Distrik Jabar. Sapa Distrik Jabar Podcast dapat didengarkan atau ditonton di kanal YouTube Distrik Jabar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.